semua. Jangan sakit-sakit ya. Oke, hari ini kita mau ibadah. Mari adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik, karena kita mau masuk hadirat Tuhan. Dan sebelumnya kita mau nyanyikan pujian Allahku besar. Pimpin doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati juga adik-adik di rumah. Kiranya hari ini kami bersuka cita untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anak-anak sekolah minggu di rumah menjadi anak-anak dengan kedengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di rumah bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Untuk itu, kakak mau ajak semua adik-adik untuk bernyanyi. Kita nyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Sebelumnya, yuk adik-adik ambil Alkitabnya, duduk tenang karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Oh, sing
dengar. Firman Tuhan benar. Ku simpan di hatiku. Shalom adik-adik, apa kabar kita pada saat hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, luar biasa, sukacita dalam Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gio. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami, anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak cerita sekolah minggu kita minggu lalu? Nah, benar. Minggu lalu kita berbicara tentang tulah. Ada yang masih ingat tulah yang keberapa? Iya, benar adik-adik. Tulah yang ke-9, yaitu kegelapan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan tulah yang pertama sampai yang ke-9, itu terjadi di bangsa Mesir, tapi pada kenyataannya bangsa Mesir tetap mengeraskan hatinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuhan akan menurunkan satu tulah lagi kepada bangsa Mesir. Nah, tulah yang terakhir ini adalah kematian anak sulung. Buat adik-adik, ada yang tahu nggak tentang cerita ini? Iya benar. Nah, cerita ini berbicara tentang kematian anak sulung bagi semua bangsa Mesir. Kalau kita belajar tulah pertama sampai tulah yang ke-9 itu tidak mengenai bangsa Israel yang tinggal di tengah-tengah tanah Mesir, yaitu di lokasi itu namanya Goshen, adik-adik. Nah, bedanya kalau tulah yang ke-10 ini terjadi di seluruh tanah Mesir. Sehingga Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk melakukan perayaan. Nah, adik-adik tahu nggak perayaannya? Perayaan apa? Benar, perayaan tersebut adalah perayaan Paskah. Jadi, setiap rumah tangga di bangsa Israel yang ada di Mesir harus memotong anak domba jantan yang minimal usianya 1 tahun. Adik-adik tahu nggak buat apa? Nah, firman Tuhan diberikan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel mengolah daging anak domba tersebut. Kemudian mereka memakan daging anak domba tersebut bersama dengan roti tak beragi. Nah, darah dari anak domba tersebut tidak dibuang adik-adik. Ada yang tahu kenapa? Iya benar. Jadi darah anak domba tersebut harus diletakkan atau dioleskan di atas tiang. Iya, di atas tiang pintu. Mengapa? Agar itu menjadi pertanda bahwa ketika malaikat maut melewati bangsa Israel, mereka mengetahui bahwa di situ adalah bangsa Israel. Jadi tulah itu tidak akan diturunkan bagi bangsa Israel. Nah, setelah kejadian tersebut adik-adik, pada waktu malam harinya tulah tersebut diberikan Allah kepada seluruh bangsa Mesir
namun tidak kepada bangsa Israel karena tanda tadi. Nah, jadi tanda ini khusus diberikan kepada bangsa Israel agar tulah tersebut tidak terjadi bagi mereka. Ketika tulah itu terjadi, kematian anak sulung ini diberikan kepada semua bangsa Mesir, termasuk hewan-hewan. Yang pertama kepada anak Fir'aun yang sulung di tahtanya, kemudian kepada tawanannya, kepada budaknya, bahkan kepada semua hewan anak sulung. Jadi anak sulung hewan juga mati pada saat itu. Nah, malam hari itu terjadilah ratapan yang luar biasa di bangsa Mesir, sehingga hal ini membuat hati Fir'aun tergerak hatinya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, adik-adik, setelah kejadian tersebut, Tuhan Allah memerintahkan semua bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir, karena Fir'aun pada saat itu telah memberikan izin atau secara tidak langsung membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana nasib bangsa Israel pada saat itu? Nah, adik-adik, bangsa Israel itu mereka, bagi kaum pria maupun wanita, mereka meminta emas ataupun perak pada tetangga-tetangganya. Nah, mengapa bangsa Mesir pada saat itu memberikan kepada mereka? Karena Tuhan telah memberikan kemurahan hati bagi bangsa Mesir pada saat itu agar memberikan mereka emas, perak, dan kebutuhan mereka dalam perjalanan. Nah, begitulah kisah tulah ke-10 yang diberikan kepada bangsa Mesir. Kalau dipikir-pikir adik-adik, tidak mudah Raja Fir'aun pada saat itu membiarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Mengapa? Karena dari tulah pertama sampai tulah ke-9 itu sudah lumayan luar biasa mujizat Tuhan pada saat itu. Bahkan Harun dan Musa telah menyaksikannya, namun itu tidak menggerakkan hati Raja Fir'aun. Nah, pada tulah ke-10 ini, Raja Fir'aun akhirnya tergerak hatinya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Nah, adik-adik, pesan dari cerita kita pada saat ini yaitu jangan pernah mengeraskan hati kita. Marilah adik-adik jadi adik-adik yang memiliki hati yang lembut, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan hati yang keras, tidak suka dengan hati yang egois, yang nakal, yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, semoga adik-adik dapat memahami firman Tuhan ini, bahwa tulah ke-10 ini sangat berpengaruh bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, action. Nah, adik-adik, baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang lembut hatinya. Kalau sudah ditegur Tuhan satu kali, kita harus merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan pernah melawan pada perintah Tuhan. Setiap firman Tuhan yang diberikan kepada adik-adik, kita harus sama-sama belajar dan memahaminya agar hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Mesir pada saat itu yang jauh dari Tuhan. Bahkan bangsa Israel pun diperbudaknya. Marilah kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak mengeraskan hati kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gio. Semoga kita semua dapat memahaminya dan kita dapat belajar bersama-sama. Nah, pada saat ini marilah kita sama-sama berdoa agar Tuhan melembutkan hati kita. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami bersyukur atas kebaikan Engkau, di mana kami anak-anak-Mu telah sama-sama belajar tentang tulah yang ke-10 yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir agar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ajar kami untuk sama-sama belajar tentang firman ini agar kami menjadi anak-anak-Mu
yang tidak mengeraskan hati, tidak melawan pada orang tua, tidak melawan kepada orang yang lebih tua, maupun jahat kepada teman-teman kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang lembut hatinya, yang mau dengar-dengaran, bahkan kami dapat sama-sama belajar firman Tuhan dengan hati yang taat. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan menguatkan kami dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan atau cerita yang telah kita dengarkan tadi tentang tulah yang ke-10 dapat juga adik baca di dalam Alkitab, yaitu terambil dari Keluaran pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Gio. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah jangan bersedih ya, karena minggu depan pasti jumpa lagi dengan kakak-kakak yang lain. Kak Bestin akan mengundurkan diri, tapi sebelumnya adik-adik di rumah jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya channel Santosa Joyful Kids memberkati teman-teman yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!